Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Informasi lain, pemirsa, seorang anak di Sewon, Bantul meninggal dunia setelah makan paket takjil sate lontong. Sate ini adalah paket yang seharusnya diantarkan ayah korban, namun ditolak oleh penerimanya karena tidak mengenal pengirimnya. Bandiman, pengemudi ojek online, tidak kuasa menahan tangis. Anak satu-satunya meninggal dunia setelah memakan masakan takjil, yaitu sate dan lontong yang dibawa pulang oleh ayahnya. Sate dan lontong adalah paket makanan berbuka yang seharusnya diantarkan Bandiman ke daerah Kasihan Bantul. Paket pun dititipkan kepada Bandiman tanpa melalui aplikasi. Namun setelah diantar ke lokasi, ternyata penerima menolak paket ini karena tidak mengenal nama pengirimnya. Akhirnya paket dibawa ke rumah untuk disantap saat berbuka. Namun istri dan anaknya keracunan saat makan bumbu sate. Mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wiro Saban, Yogyakarta. Itu mbaknya itu nanya ngomongnya tidak punya aplikasi, minta offline aja. Nah terus istrinya bilang, nah terus gimana ini paketnya ini, terus gimana mah bapak mama istrinya, paketnya buat apa ini pak? Nah aja kalau disuruh aja itu dibawa sama, suruh saja dibawain ke drivernya aja biar untuk buka puasa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ngadi. Selamat sore Pak Ngadi. Selamat sore Pak Ngadi. Selamat sore Pak Ngadi, Anda bisa mendengar suara saya? Selamat sore AKP Ngadi, Kasat Reskrim Polres Bantul. Baik pemirsa, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan narasumber kami AKP Ngadi, Kasat Reskrim Polres Bantul. Ya pemirsa, kami akan mereview kembali informasi seorang anak di Sewon Bantul yang meninggal dunia setelah makan paket takjil sate lontong. Sate ini adalah paket yang seharusnya diantarkan ayah korban, namun ditolak oleh penerimanya karena tidak mengenal pengirimnya. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung dengan AKP Ngadi, Kasat Reskrim Polres Bantul. Selamat sore, Pak Ngadi. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Ngadi, apakah sudah diketahui siapa sebenarnya wanita misterius pengirim paket sate ini? Baik, terima kasih. Kami dari Satreskrim Polres Bantul saat ini baru melakukan pendalaman kaitannya dengan kejadian tersebut. Jadi kita baru mengumpulkan alat bukti yang berada di TKP, Mbak Tani. Sebenarnya bagaimana kronologi kejadian ini, Pak Ngadi? Kejadiannya adalah pada tanggal 25 April kemarin kami mendapatkan laporan bahwa ada masyarakat yang dilaporkan menderita keracunan makanan. Kemudian kita mendatangi TKP dan ternyata betul ada kejadian. Kemudian pada kejadian tersebut ditemukan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dirawat di rumah sakit. Dalam kejadian tersebut, menurut hasil pemeriksaan para saksi bahwa pada tanggal 25 April sekitar jam 17.30 sore, saudara saksi B ini sedang sholat di masjid di salah satu wilayah di Yogyakarta. Kemudian didatangi seorang perempuan yang mereka mengirimkan makanan berupa takjil kepada seseorang yang dituju. Dan pengiriman diminta tidak melalui aplikasi. Kemudian barang tersebut diantarkan sesuai alamat. Dan setelah sampai di alamat, ternyata alamat yang dituju tidak pernah mengirimkan atau tidak pernah memesan makanan sate untuk takjil. Kemudian disuruh membawa pulang kembali oleh yang dituju itu. Kemudian sama si saksi B ini dibawa pulang untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga. Pada saat buka tersebut akhirnya dimakan oleh istri dan anaknya dan terjadilah keracunan makanan tersebut.
Baik, Demikian. artinya ada dugaan salah sasaran ya Pak, bahwa korban ini bukan sasaran awal dari pengirim tersebut. Betul, betul. Jadi yang itu Baik. tuh sebenarnya itu tapi ternyata bukan. Baik, Pak Ngadi, untuk masjid yang menjadi lokasi pengirim misterius ini memberikan paketnya, apakah ada CCTV di sekitar lokasi yang bisa memberikan gambaran identitas dari pengirim misterius ini? Untuk di masjid yang digunakan untuk mengirim makanan takjil tersebut, anggota sekarang sudah mendalami di sana. Baru mencari CCTV yang bisa digunakan untuk mengungkap kasus tersebut. Kalau untuk barang bukti, sate dan bumbunya yang dimakan oleh keluarga korban, apakah sudah dilakukan uji laboratorium? Sudah. Ini hari ini baru dilakukan uji laboratoris kaitannya dengan sisa makanan yang telah dimakan oleh kedua orang tersebut. Sudah ada hasilnya, Pak? Untuk sementara hasil belum diketahui, kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Baik, sejauh ini apakah sudah dilakukan pemeriksaan selain kepada Bandiman juga kepada penerima awal dari paket ini, Pak Ngadi? Sudah, untuk saat ini kita baru memeriksa dan masih berlangsung 2 orang saksi, yaitu saudara Bandiman dan istri daripada Pak Bandiman tersebut. Kalau dari penerima sendiri, apa keterangan yang diberikan, Pak? Dari penerima sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima atau memesan makanan tersebut. Akhirnya dia menolak untuk menerima barang tersebut. Akhirnya diserahkan kembali, diberikan kepada si tukang ojol tersebut. Kemudian dibawa pulang untuk dimakan untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga mereka. Apakah penerima ini mungkin memberikan keterangan ada orang-orang yang diduga menaruh dendam kepada calon penerima? Untuk sementara baru kita dalami, Mbak. Jadi kasus ini baru kita dalami, sekarang baru berproses. Baik, kalau untuk saksi B sendiri Pak atau Pak Bandiman ini, apakah bisa memberikan ciri-ciri dari wanita yang memberikan paket makanan ini? Dari hasil pemeriksaan kita sudah dapat mendapatkan gambaran ciri-ciri orang yang wanita misterius tersebut kepada penyidik. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran. Nanti akan kita pertajam lagi, Mbak. Baik, kami akan tunggu tentunya Pak Ngadi penyelidikan lebih lanjut dari kasus ini. Terima kasih atas waktunya AKP Ngadi Kasat Reskrim Polres Bantul sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.